Juventus tertarik untuk merekrut Davide Frattesi musim lalu sebelum akhirnya pindah ke Inter Milan. Bianconeri berharap dapat mengamankan jasa gelandang tersebut, tetapi mereka tidak dapat bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya, dan Frattesi memilih untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di Milan tersebut. Akan tetapi, waktunya di Inter tidak berjalan sesuai harapan, dan laporan menunjukkan bahwa ia kini mempertimbangkan kembali masa depannya karena kurangnya waktu bermain reguler. Perjuangan Frattesi di Inter memberi kesempatan bagi Juventus untuk menyalakan kembali minat mereka dan berpotensi menambahkannya ke dalam skuad mereka. Keinginan sang gelandang untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain sejalan dengan kebutuhan Juve untuk memperkuat diri, tetapi negosiasi dengan Inter terkenal sulit. Nerazzurri secara konsisten menunjukkan keengganan untuk terlibat dalam bisnis transfer dengan Juventus, klub yang mereka lihat sebagai saingan langsung. Situasi ini tidak berbeda, karena Inter dilaporkan bertekad untuk menjauhkan Frattesi dari jangkauan Juventus. Dikutip Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025, menurut laporan Tuttomercatoweb, Juventus telah mengajukan penawaran untuk Frattesi, tetapi Inter telah menanggapinya dengan menetapkan harga yang sangat tinggi sebesar 70 juta euro. Menariknya, AS Roma, calon peminat lainnya, hanya perlu membayar 45 juta euro untuk mengontrak gelandang tersebut. Biaya yang sangat tinggi yang diminta dari Juventus dipandang sebagai upaya yang disengaja oleh Inter untuk menghalangi mereka mengejar pemain tersebut. Meskipun Frattesi tidak diragukan lagi bisa menjadi aset penting bagi Juventus, membayar 70 juta euro untuk tanda tangannya tampak berlebihan. Gelandang itu memiliki potensi, tetapi biaya seperti itu tampaknya tidak proporsional, terutama jika mempertimbangkan kebutuhan mendesak lainnya dalam skuad. Juventus harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati dan menghindari membayar terlalu mahal untuk pemain yang, meskipun berbakat, belum sepenuhnya membuktikan dirinya di level teratas. Strategi Inter untuk menaikkan harga Juventus menyoroti persaingan sengit antara kedua klub. Meskipun masuknya Frattesi akan memperkuat skuad, Juventus tidak boleh menyerah pada tuntutan tersebut dan harus menghadapi situasi tersebut secara pragmatis. Pendekatan yang lebih terukur dapat membantu mereka menemukan alternatif yang sama-sama mampu tanpa mengorbankan posisi keuangan mereka. Juventus tetap bersemangat untuk merekrut Joshua Zirkzee bulan ini setelah mengidentifikasinya sebagai penyerang yang dapat mempermudah pekerjaan Thiago Motta. Pemain asal Belanda dan manajer Juve itu bekerja sama di Bologna dan bersenang-senang selama berada di sana. Juventus ingin memastikan mereka memiliki pemain yang tepat untuk manajer mereka, dan Zirkzee telah berjuang di Manchester United. Klub Liga Primer Inggris itu siap menyetujui kepergiannya setelah 6 bulan, yang memberi dorongan kepada Juventus dalam upaya mereka untuk merekrutnya. Bianconeri memiliki beberapa nama dalam radar mereka dan menanyakan tentang persyaratan untuk mewujudkan kepindahan Zirkzee. United terbuka untuk kepergiannya, tetapi Juventus ingin mengontraknya dengan status pinjaman, sebuah struktur yang tidak disukai klub Liga Primer itu. Sebuah laporan di Tutto Juve mengungkapkan bahwa kepindahan itu ditahan saat ini karena Juventus ingin meminjam Zirkzee, sementara United ingin menjualnya sepenuhnya. Meski Juventus mungkin tidak segera mendapatkan pemain yang mereka inginkan, mereka akan terus mencari cara untuk memperkuat skuad mereka. Untuk saat ini, lebih masuk akal untuk memastikan bahwa penambahan Zirkzee ke dalam tim dilakukan dengan cara yang menguntungkan kedua klub. Namun, klub tidak akan menghindar dari kesepakatan ini, karena mereka melihat potensi dalam dirinya. Jika Zirkzee pindah ke Juventus, ia bisa menjadi aset berharga di masa mendatang.